Introspeksi, baru saja Allah kasihkan satu makhluknya yang berukuran nano, kita sudah kelabakan, makanya kesombongan kita mungkin diredakan dengan itu. Kita duduk sini aja dulu deh. Oke, santai. 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 Yuk. Abah Juna tuh ya apapun ada lagunya pokoknya. Masih di Abah dan AA. Ini makasih loh yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat IG kita ya di @officialmnctv. Iya. Bah, ada yang nanya boleh ya, Bah ya? Boleh. Ini ada pertanyaan nih dari Tanyanya yang susah, biar jawabannya mudah. Makin susah pertanyaan, makin mudah menjawab. Jawabannya Abah tidak tahu. Enak aja. Ini pertanyaannya nih dari @mariam.arisya. Iya, siap. Assalamualaikum Irfan dan Abah Juna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam dari Mataram, Lombok. Usianya tuh 41 tahun. Sejak usia remaja saya tuh sudah sering sakit-sakitan. Ternyata di usia 20 tahun saya tuh terdeteksi darah tinggi dan juga diabetes. Wah, dari 20 tahun. Saya sering berpikir kenapa saya mendapat ujian berupa penyakit seperti ini. Apakah karena banyaknya dosa-dosa saya? Kenapa saya sulit mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu berupa kesehatan? Mohon pencerahannya Abah dan Irfan. Terima kasih. Oke, begini. Pertama, Bu Mariam, dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah menjelaskan bahwa setiap musibah termasuk penyakit yang menimpa kita itu memang buah dari dosa-dosa kita. Tidak berarti saya menuduh Bu Mariam banyak dosa, tapi itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Begitu kata Al-Quran. Yang kedua, terkait dengan ayat ini, sejatinya ibu kita semua jujur untuk melakukan muhasabah atas dosa-dosa, kemudian mohon ampun pada Allah. Yang ketiga, sebagaimana dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah, Rasulullah bercerita bahwa Rasulullah bersabda begini, ma anzalallahu daun illa anzalalahu dawa. Setidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia akan turunkan obat untuknya. Oh gitu, itu udah ada janji dari Allah. Itu Rasulullah yang mengatakan, makanya jangan khawatir. Nah kemudian pertanyaan, kenapa saya dari dulu nggak sembuh? Begini Bu Mariam, seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan saja dengan itu semua, di dunia dibersihkan dari segala dosa, di akhirat mendapat kebahagiaan. Harus yakin Bu Mariam pada Allah, bahwa penyakit yang Allah berikan pada Bu Mariam adalah disertai dengan kemampuan Bu Mariam untuk menerimanya. Yang keempat, agar segera Allah sembuhkan penyakitnya, Bu Mariam harus maksimal dalam ikhtiar dan maksimal dalam berdoa. Jadi doa ikhtiar. Hadirkan keyakinan dalam diri Bu Mariam bahwa ikhtiar akan berbuah hasil dan doa akan dikabulkan. Begitu. Saya tuh tertarik dengan tadi bahwa apapun penyakit yang ada diturunkan oleh Allah, seperti virus corona ini juga kan ciptaan dari Allah kan. Betul, tidak dari terlihat Allah. sama sekali secara kasat mata, tapi bisa merubah dunia dan isinya. Betul. Nah, berarti sudah dijanjikan juga akan ada obatnya. Minimal kita juga, selain kita jelas obatnya pasti ada, minimal kita juga introspeksi. Baru saja Allah kasihkan satu makhluknya yang berukuran nano, kita sudah kelabakan, makanya kesombongan kita mungkin diredakan dengan itu. Oke, ini Mbah dari aditama.elvan mau bertanya juga nih. Assalamualaikum Abah dan AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Nama saya Tama dari Batam. Oh, Batam. Jauh. Dekat ke Singapura. Ya. Usia 30 tahun, sudah 5 tahun ini istri saya menderita penyakit yang cukup berat, yaitu kanker payudara. Saya sudah membawa istri berobat ke berbagai macam jenis pengobatan, baik medis dan juga non medis. Sudah menghabiskan banyak uang, bahkan saya sampai menjual mobil dan menggadaikan rumah. Ya. Saya ingin istri saya bisa sembuh, Abah. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita berobat dengan jalan yang haram demi mendapat kesembuhan, bahkan mungkin sampai ke dukun dan lain-lain. Jadi kemusyrikan atau yang ada. dengan zat yang haram gitu kan. Nah, apakah Allah akan mengampuni jika memang apakah Allah akan mengampuni jika memang jalannya untuk mendapatkan sembuhan dan melakukan hal dosa? Oke, Mas Tama di Batam. Assalamualaikum Mas Tama. Dosa hukumnya dengan alasan apapun mengobati penyakit dengan sesuatu yang diharamkan. Ya gitu kan, apapun alasannya. Kenapa? Pertama, ada sabda Rasulullah SAW begini, Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Itu catat. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Namun, jangan berobat dengan yang haram.
Itu sabda Rasulullah dalam riwayat Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Nah, yang kedua, ada hadis dari Rasul juga yang menyatakan begini, bahwa melarang Rasulullah itu berobat dari yang khabith. Apa yang khabith itu? Dari barang-barang yang haram, dari hasil-hasil yang haram, atau sesuatu yang kotor. Jadi nggak boleh itu. Yang ketiga, berobat dengan sesuatu yang diharamkan dilarang juga oleh agama. Innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Bahkan tegas, sesuatu yang diharamkan itu bukanlah obat, namun ia adalah penyakit. Ya Allah, justru penyakit baru jadinya. Penyakit, karena sesuatu yang diharamkan. Bayangkan berarti kita dimasuki barang yang haram. Jadi secara zat tidak boleh yang haram, secara cara pun jangan haram jangan juga. dengan cara yang haram, gitu kan. Okay. Nah, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa ini adalah dalil yang tegas untuk menunjukkan, dalil yang tadi itu, untuk menunjukkan bahwa dilarang kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, Mas Tama, yang di Batam, Tama ya. Betul. Tentu saja ketika melakukan pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu bisa berakibat mengundang marahnya Allah. Dan agar mendapat ampunannya, Mas Tama harus bertobat dengan sesungguhnya kepada Allah. Masya Allah, ya, kadang-kadang itu tuh judulnya alternatif, ujung-ujungnya jadi dukun. Akhirnya mintanya jadi sembuh, jadinya dosa besar. Dosa besar, makanya hati-hati, datangnya jangan ke kahinun, jangan ke peramal, jangan kepada dukun, jangan kepada orang-orang yang musyrik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau herbal-herbal gitu mah masih... Ya itu kan herbal mah itu mah jelas gitu kan, secara alamiah tidak ada hubungannya dengan akidah. Menerangkan bahwa dari tumbuhan itu mengandung zat ini, silakan dicoba kan itu. Kalau obatnya itu sudah tidak ada alternatif lain kecuali obat yang mengandung zat haram, bagaimana? Nah, kalau itu ad-daruratun bihul mahdhurah. Darurat gitu kan. Kalau yang darurat itu sesuatu yang haram pun bagi orang yang kelaparan dan tanpa itu maka dia diperbolehkan. Zaman seperti ini masa pandemi banyak sekali orang yang kondisinya sakit. Bisa diri sendiri, bisa istri, saudara, tetangga dan sebagainya saling dukung, saling mendoakan ya, betul. Dan juga menjaga hati kita. Menjaga hati kita. Karena sakit sama-sama sakit. Tapi hati-hati, setan tetap menggoda. Iya, itu justru ini kesempatan setan untuk melencengkan, untuk mencoba membelokkan akidah kita. Iya, bisa tiba-tiba berobat, tiba-tiba perdukunan, tiba-tiba frustasi, tiba-tiba menyalahkan diri sendiri dan Allah. Menyalahkan Allah. Dan yang paling parah, pada saat itu kemudian penantian kita yang sabar kemarin menjadi sia-sia karena justru dihapus. Ya mestinya innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Mestinya kebaikan itu menutup kejelekan. Ini malah kejelekan. Kebalikannya. Menutup gitu kebaikan kan? yang selama ini. Kebaikan yang selama ini. Udah, saya doakan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin. Ya, dalam kondisi sakit mudah-mudahan tetap diberikan ingat terus kepada Allah. Amin ya Allah. Jadi jika diberikan kesembuhan juga menjadi bahan muhasabah diri. Jika memang ini dari akhir dari kehidupan kita di dunia, mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu harapan kita. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya Rabbal Jadi kalau su'ul khatimah tuh jelek akhir. Ya, husnul khatimah atau su'ul khatimah kalau husnul khatimah tuh jelek akhir. Ya. Jelek akhir mah bahaya. Yaudah kita pamit.